Selanjutnya siapa ini? Selanjutnya siapa? Bu Nur Hayati. Saya Pak, Diganti Mas Gun. saya ganti Ya, Bu Pak. Nur Pak. Oh ya, silakan. Oke, sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa proses pembelajaran yang akan saya laksanakan ini dilakukan secara luring, teman-teman. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya, anak-anak? Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ayu, gimana kabarnya? Guru. Oke. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus apa ya? Harus membaca pintar sekali. Kita berdoa. Kira-kira siapa di antara anak-anak yang bisa doa? Ayo angkat tangan. Saya, Pak. Silakan ini maju ke depan, pimpin teman-teman untuk berdoa. Oke, teman-teman. Sebelum pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran pagi hari ini, mohon anak-anak semuanya duduk dengan rapi. Tas-tas yang di atas meja disingkirkan di atas meja. Yang di atas meja hanya ada buku, pena, ataupun buku teks. Kita mulai anak-anak. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan apakah anak-anak suka bernyanyi? Suka, Pak. Suka, Pak. Oke, sebentar ya, Bapak tampilkan. Ya. Udah kelihatan atau belum anak-anak? Sudah, Pak. Udah bisa Pak. Sudah. dilihat. Oke, sebelum kita mulai, Bapak minta anak-anak semuanya berdiri. Semua tahu lagu Tanah Airku tidak? Tahu. Tahu. Oke. Kita mulai ya, anak. Oke, Pak. Silakan. Pak, aku mau minum ya. Nah. Maaf ya Bapak Ibu, terjadi gangguan jaringan. Biar apa yang nyanyi, Pak? Silakan Adi. Yang ini Pak lagunya, Pak? Iya, Tanah Air. Gitu, Pak ya? Sama Bu Palen, Pak, nyanyi. Iya. Bu Palen, sama-sama aja, Pak. Iya, silakan nyanyi sama-sama. Selama Hidup. Oke, terima kasih anak-anak, suaranya bagus sekali. Saya pergi jauh. Ada yang tahu tidak lagu Ampar-Ampar Pisang? Aku tahu, Pak. tahu, Guru. Tahu, Pak. Yang tahu bisa maju ke depan untuk mimpin. Mungkin Ai bisa. Oke, Silakan. aku bisa, Pak. Nanti kalau salah. Siap, siap. Tepuk tangan buat Adi. Oke, teman-teman. Kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang yuk. Ampar-ampar pisang Pisangku Belum sedih
Oke, terima kasih. anak. Gigi. Nah, berdasarkan lagu yang tadi anak-anak nyanyikan, pisang, ampar-ampar yang di dalam ampar-ampar pisang kira-kira yang diceritakan apa anak-anak, siapa yang tahu? Pisangnya kenapa? Pisangnya belum matang. Pisangnya belum matang. Ya, benar sekali. Ada yang lain silakan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada. Masak cuma Saling satu. bagi, Pak. Bagaimana, Pak? Saling membagi. Iya. Oke, berdasarkan cerita tentang lagu ampar-ampar pisang, di saat ini kita akan belajar tentang menemukan dari teks eksplanasi, kemudian menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek dan melakukan perubahan sumber alternatif energi listrik. Dengan tujuan pembelajarannya ada 7. Jadi anak-anak baca saja, Bapak tidak usah membacakannya supaya kita mempersingkat waktu. Kita lanjut pada materi pokok. Yang pertama yaitu eksplanasi. Yang kedua, posisi dan peran Indonesia di bidang dalam kerja di berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian sumber alternatif energi listrik. Nah, kita masuk pertama teks eksplanasi. Kira-kira di antara anak-anak ada yang tahu tidak apa itu teks eksplanasi atau pengertian dari teks eksplanasi? Saya, Pak. Silakan. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya dapat terjadi, Pak. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan buat teman kalian. Ada lagi yang lain yang mungkin mempunyai jawaban yang lain? Silakan. Mungkin Ayu bisa. Silakan Ayu. Aku nggak belajar. Kenapa nggak belajar Ayu? Kan kemarin udah Bapak bilang malam-malam itu harus rajin belajar. Iya. Ntar nanti belajar ya di rumah. Oke, Bapak jelaskan sedikit mengenai teks. Ya, Bapak jelaskan sedikit mengenai teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini dia berisi tentang proses mengapa dan mana kejadian alam sosial, dihubungkan dengan tadi dengan lagu Ampar-Ampar Pisang yang dinyanyikan oleh anak-anak sekalian. Dalam teks Ampar-Ampar Pisang itu dia menceritakan tentang proses pisang itu dari masih mentah hingga menjadi masak. Kalau masak kira-kira warnanya apa? Kalau Kuning. pisang? Kuning. Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh teks Kurang besar. dengan maaf Bu, nanti saya perbesar. Bisa dilihat Ya. anak-anak? Sudah, Pak. Ada contoh Lihat, Pak. teks dengan judulnya Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kira-kira ada yang tahu tidak? Dalam teks ini ada berapa paragraf? Atau berapa alinea? 3, Pak. Betul nggak? 3. Coba kita lihat. Ada yang lain? 2, Pak. 2, baik sekali. Ada lagi yang lain? Sepertinya 3, Pak ya. Oke. Karena kalau dilihat dari Ya, makasih Adi. Semua jawabannya memang benar, tapi yang paling tepat adalah ada paragraf. Paragraf. Jadi dalam teks ini nanti anak-anak bisa membaca bagaimana Indonesia itu dia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Jadi kalau
berbicara mengenai program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara, berarti di negara Asia Tenggara itu mereka pasti mempunyai suatu perkumpulan, kumpulan negara-negara. Kira-kira ada yang tahu tidak perkumpulan negara-negara yang di Asia Tenggara namanya apa? ASEAN, Pak. Ayo ASEAN, angkat Pak. tangan. Iya, pintar sekali. Jadi perkumpulan negara-negara itu dinamakan ASEAN. ASEAN. Association. Sebentar ya Bapak, anak-anak nanti saya share dulu. Sebentar ya Bu. Bentar ya. Bisa didengar tidak ya Bapak Ibu? Kecil Pak suaranya. Ya. Suaranya halus sekali Bapak. Oh iya, Bu. Bentar ya Bu. Maaf ya Bapak Ibu. Siap, Bapak. Jumpa lagi dengan saya, Bu Susi. Sahabat Rumah Belajar, materi kita kali ini adalah Peran Indonesia. Bisa didengar Ibu? Siapa? Nggak ada suaranya. Maaf, suaranya gangguan jaringan Bu. Suaranya Pak, kok Bu Guru ya? Iya, gangguan jaringan Bu di sini. Bentar ya Bu. Maaf gangguan jaringan. Udah bisa lihat ya Bu ya? Anak-anak bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 6 bentuk kerja negara-negara ASEAN di bidang iptek di antaranya. Siapa yang bisa baca? Ayo angkat tangan. Silakan. Bentar ya, silakan. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang iptek diantaranya yang pertama, mengadakan pertukaran pelajar. Yang kedua, menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. Yang ketiga, membentuk jaringan universitas yang ada di negara. Yang keempat, penjualan barang hasil produksi seperti sepeda, mobil, komputer, handphone, dan lain-lain. Yang kelima, ekspor impor barang elektronik. Yang terakhir, kerjasama pemanfaatan. Iya, terima kasih Betty. Iya, Ya, Pak, sudah ya. duduk. Makasih ya Betty. Oke, sebelum itu Bapak jelaskan masing-masing Iya, bentuk kerjasama secara singkat. Yang pertama, mengadakan pertukaran pelajar. Kira-kira ada yang tahu tidak pertukaran pelajar seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN?
Ada tidak anak-anak? Mungkin Adi bisa? Nggak Oke, tahu. kalau nggak tahu nanti Bapak jelaskan. Jadi bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti mengadakan pertukaran pelajar itu misalnya Saya Pak, diadakan studi banding. Ya silakan Adi, misalnya. setahu aku, misalnya ini kan regional Pak ya, para pelajar Indonesia melakukan studi banding untuk menambah ilmu di negara misalnya negara Brunei itu pun Iya. sebenarnya ke Indonesia, jadi saling melengkapi. Nanti disitulah mereka bisa menambah pengetahuan terhadap ilmu yang didapatkan di negara-negara yang dia kunjungi Pak, gitu Pak. Iya, terima kasih Adi, jawaban yang sangat baik. Kita berikan tepuk tangan buat Adi. Kira-kira ada yang lain tidak untuk poin yang pertama? Mengadakan pertukaran pelajar. Ada tidak anak-anak? Contohnya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan oleh teman kalian Adi tadi itu sudah sangat benar ya, mengenai pertukaran pelajar itu dengan dilakukan melalui pengadaan studi banding. Jadi misalnya saja dari pelajar dari Indonesia, Indonesia kerjasama dengan Brunei. Jadi pelajar dari Indonesia dia studi banding ke Brunei. Demikian pun sebaliknya dari Brunei dia studi banding ke negara Indonesia. Jadi saling bertukar pengetahuan seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. Mungkin yang kedua dan yang pertama ini tidak beda jauh ya, jadi kita langsung masuk ke yang ketiga, membentuk jaringan universitas yang ada di negara. Jadi pada poin 1 sampai 3 ini secara umum berbicara mengenai pendidikan. Anak-anak ada tidak yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter? Saya, Pak. Mungkin Nisa. Oh, bagus. Kalau untuk menjadi seorang dokter harus apa? Selain sekolah sampai tingkat SMA. Apa pendidikannya sampai tingkat SMA aja? Pak. Tidak, Pak. Harus kuliah. Kuliahnya di mana, Bu? Kalau Di universitas, Pak. Di kampus. universitas, benar sekali. Jadi di semua negara itu terdapat universitas. Jadi mereka saling membuat sebuah jaringan atau hubungan dan korelasi. Jadi ada keterkaitan antara universitas di Indonesia dengan universitas di negara lain. Misalnya tadi dalam studi banding, makanya tadi Bapak sampaikan bahwa dari poin 1 sampai poin 3 itu dia memiliki keterkaitan. Kemudian poin yang keempat, penjualan barang hasil produksi seperti sepeda, mobil, komputer, HP, dan lain-lain. Nah, seperti yang anak-anak lihat bahwa di perkembangan iptek di saat ini di negara Indonesia ini sudah banyak jenis-jenis HP. Anak-anak suka main HP tidak? Suka kan? Suka, Pak. Suka, Pak. Iya. HP-nya kira-kira ada merek apa aja? Kalau punya Ayu, HP-nya merek apa? Oppo. Merek buah. Merek apa itu merek buah, Ayu? Apple, Pak. Oh, Eiffel. Bagus sekali. Ada yang lain tidak? Aku Xiaomi, Pak. Wah, iya. Jadi misalnya Oppo atau Xiaomi yang tadi teman-teman kalian itu sebutkan itu HP keluaran dari negara luar. Jadi Indonesia dan negara-negara ASEAN yang tergabung di dalamnya mereka mengadakan kerjasama di bidang penjualan hasil produksi. Nah, penjualan hasil produksi ini dia berkaitan dengan poin kelima yaitu kegiatan ekspor impor barang elektronik karena komputer dan mobil serta yang lain-lain, HP misalnya itu dia sudah masuk dalam barang elektronik. Kemudian kerjasama pemanfaatan, bagaimana barang-barang ini dia dimanfaatkan untuk perkembangan suatu negara. Mungkin itu penjelasan singkat dari Bapak mengenai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang iptek. Ada tidak di antara anak-anak yang tidak mengerti? Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, Bapak berikan kesempatan, silakan. Mungkin Betty? Oke, kalau sudah. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai iptek berarti berbicara mengenai teknologi. Nah,
Teknologi juga dia bisa termasuk dalam misalnya dalam pemasangan instalasi jaringan listrik. Karena jaringan listrik ini dia dikomando oleh PC atau komputer induk, jadi harus memerlukan pengetahuan iptek. Nah, kita akan lanjut pada sumber alternatif energi listrik yang sederhana. Nah, jadi sumber alternatif energi listrik ini pengertiannya energi alternatif berarti energi yang digunakan untuk mengganti energi dari minyak bumi. Kenapa sampai harus dicari energi alternatif untuk mengganti energi dari minyak bumi? Ada yang tahu tidak? Ya, supaya nggak habis, Pak. Habis, Pak. Iya, benar sekali. Karena minyak bumi itu dia cepat Habis. habis karena dia sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jaringan adanya kerjasama ASEAN tadi mereka mencari alternatif energi listrik yang lain. Nah, seperti alternatif energi listrik tenaga surya. Udah pernah lihat belum anak-anak? Alternatif listrik tenaga surya. Tidak, Maaf ya anak-anak, gambarnya agak gangguan. Nah, aku tahu, Pak. ada yang tahu tidak? Nah, Pak, aku tahu, Apa pertanyaannya? Pak. nah, kalau tahu silakan dijelaskan. Tenaga surya itu seperti apa? Energinya diambil dari mana itu? Nah, ini Dari kayak Dari sinar matahari, sinar Pak. Iya. matahari, Pak. Kalau sinar lain bisa tidak? Ya tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa Adi kalau dari sinar lain? Karena kan konsentrasinya pada Mhm. sel surya, Pak. Jadi nanti di situ ada alat yang untuk meresap sinar energi matahari. Karena energi matahari itu sumber panasnya sangat luar Siap. biasa, Pak. Sehingga bisa Oke, menghasilkan terima kasih Adi, energi. jawaban yang sangat baik sekali. Iya, Adi, Pak. Tepuk tangan Di buat jalanan. Adi. Adi pinter. Pak. Ada lagi Di dari yang jalanan lain? rumahku ada Mm-mm. alatnya, Pak. Kalau pakai cahaya senter bisa tidak? Ayo. Ya nggak bisa Kenapa lah, nggak Pak. bisa? Soalnya kan itu untuk ambil energi yang paling besar itu ada di matahari, Pak. Ayo, bener kan? Iya, benar. Kenapa nggak bisa pakai senter? Karena cahaya senter itu tidak menghasilkan panas. Jadi cahaya matahari itu dia menghasilkan panas yang diserap oleh sel solar. Itu nama untuk pembangkit listrik tenaga surya. Itu dia punya modul kecil namanya sel solar yang kemudian nanti akan dihubungkan dengan aki. Tahu aki tidak? Atau aki kering? Tahu, Pak. Yang biasa dipasang di mana? Biasa dipasang. Akumulator, Pak, ya? Tahu, Pak, di sepeda motor ada, Pak, di sepeda motor. Benar sekali. Jadi dihubungkan di Acu, Pak, namanya acu. aki. Iya, acu. Nah, berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi, maka kita akan mengadakan percobaan pembuatan alternatif energi listrik. Nah, kemarin kan sudah Bapak suruh untuk anak-anak membawa beberapa benda seperti kentang. Kentang ini dia bisa diganti dengan jeruk atau umbi-umbian yang lain, kemudian lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Jadi Bapak jelaskan dulu ya sebelum kita melakukan percobaan agar anak-anak tidak salah dalam melakukan percobaan. Jadi untuk lempengan tembaga dan lempengan seng ini dia digunakan untuk pengganti kutub positif dan kutub negatif. Nanti anak-anak bisa melakukan percobaan berdasarkan langkah-langkah percobaan yang sudah Bapak tampilkan di layar. Nah, kemudian kita masuk pada LKPD. LKPD ini berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak secara berkelompok. Seperti kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin, percobaannya juga secara berkelompok. Jadi pada LKPD ini ada
satu teks yang harus dijawab oleh anak-anak. Jadi ada 3 pertanyaan. Kemudian setelah anak-anak mencermati pertanyaan tersebut, hasil diskusi kalian tayangkan ke dalam tabel atau kolom di bawah ini. Kira-kira penjelasan Bapak sampai di sini udah dimengerti atau belum anak-anak? Kalau yang belum silakan ditanyakan. Mengerti, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi ya. Iya, Bapak. Nah, ini untuk LKPD untuk praktek pembuatan energi listrik tenaga surya yang tadi sudah Bapak suruh anak-anak untuk membawa kentang dan yang lain-lain. Jadi ketika selesai anak-anak mengadakan praktek, maka laporan kegiatan percobaan sumber alternatif ini anak-anak isi dalam tabel. Misalnya nama percobaannya apa, kemudian tujuan percobaannya, alat dan bahan yang digunakan apa, langkah kerjanya, serta simpulan atau kunci jawabannya seperti apa. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan itu semua, yang terakhir ini adalah soal formatif yang harus anak-anak kerjakan, yang terdiri atas 5 soal berbentuk pilihan ganda. Jadi anak-anak bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Mungkin sampai di sini saja penjelasan singkat dari Bapak. Kira-kira ada yang tidak dimengerti oleh anak-anak, Bapak persilakan untuk mengacungkan tangan dan bertanya. Silakan. Oke, silakan Ayu, mau tanya apa? Iya, kalau sumber alternatif apa hanya sel surya? Nggak ada yang lain, Pak? Ayo. Sumber alternatifnya banyak di hari ini. Kita hanya mempraktekkan salah satu. Sumber alternatifnya ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap. Banyak itu Ayu. Tapi yang kita bahas hanya yang bisa kita praktekkan karena harus ada mesinnya. Gitu ya Ayu? Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di hari ini. Bapak ingatkan kepada anak-anak kalau pulang jangan lupa belajar materi pembelajaran yang sudah Bapak kegiatan ini. Mari kita menyanyikan lagu Burung Kakatua karena Bapak lihat dari tadi anak-anak sudah banyak yang ngantuk. Adi mohon dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Burung Kakatua. Siap Pak. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Burung Kakatua yuk. Ayo. 1, 2, 3. Burung hingga Lele giginya Terima kasih Adi. Nenek aku sudah Terima kasih anak-anak. Ya, tepuk tangan. Ya, semangat ya belajarnya. Jangan lupa kita menjaga protokol kesehatan demi apa anak-anak? menjaga supaya nggak kena corona, Iya, Pak. benar. Agar kita terhindar sebelum kita pulang, anak-anak harap untuk membersihkan ruangan kelas terlebih dahulu sebelum kita pulang. Tolong ya rumput-rumput atau sampah-sampah yang di bawah itu diangkat. Mungkin Sipi bisa memimpin teman-teman dalam doa sebelum kita pulang. Sipi silakan. Baik Pak. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ingat pulang jangan lupa belajar. Kita ketemu besok lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak Guru. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan Pak. Iya, terima kasih Mas Jun. Ini Budian terlempar ini kelihatannya ya. Ya Pak. Iya Pak. Ruang virtual. Budian lempar ini dari baik kelihatannya. Sebelumnya silakan ada ini yang amati siapa nih? sama Ini diamati Bu Valen, oleh Dengan saya, Pak. Bu Valentina Gunur Pak, ya. sama Bu Valen. Nur Hayati sama Bola. Ya, silakan. Loh, gubernurnya kecoa tok yang ada ini. Kupu-kupu Pak. Kupu-kupu tuh itu. Mau tak lihat kecoa mati di jalan. Silakan, Valen. Iya, kalau menurut saya secara keseluruhan sudah bagus, sudah ditampilkan dengan baik. Hanya saja yang untuk video nggak bisa diputar tadi, seperti saran-saran yang kemarin itu kita putar di lain aja, di luar, bukan di dalam PPT. Iya. Itu aja saran dari saya. Terima kasih. Yang Siap, lain terima dari kasih atas saran baiknya. teman yang lain, teman sejawat yang lain, silahkan. Kalau ada, Silakan Bu Sivi. Bu oh Bu Sivi, Pak. Sivi, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya Mohon Bu, maaf, silakan. Pak Yul. Hanya saran aja Pak. Iya. Mungkin ketika memberikan penjelasan materi, jangan terlalu cepat gitu, biar anak-anak lebih paham. Itu aja sih Pak. Siap Ibu, terima kasih. Kita mengejar waktu Iya, 30 menit Bu. Nanti di sekolah beda Bu. Mas Jun seperti dikejar oleh anjing liar, bukan anjing binal, tapi anjing liar. Sebelum kemudian barangkali saya dulu, jadi terkait dengan keterampilan Ya, untuk membuka dan menutup pembelajaran. Jadi seringkali guru itu menganggap sepele itu keterampilan untuk membuka pelajaran ya, padahal itu kan sangat penting sekali bagaimana seorang guru itu bisa mempersiapkan mental dan memusatkan perhatian anak didik kita pada materi yang akan kita sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa berlangsung secara efektif, efisien, menarik, dan menyenangkan gitu ya. Sehingga ini hal sangat penting. Jadi seringkali memang guru-guru itu menganggap keterampilan untuk membuka pelajaran ya, sekali lagi itu perlu digarisbawahi, itu kelihatannya seperti suatu hal yang sepele begitu ya. Padahal itu sangat amat penting sekali bagaimana nanti agar siswa itu bisa punya semangat, motivasi, minat, kemudian konsentrasi yang tinggi untuk mengikuti materi yang akan kita sampaikan. Sehingga peran dari seorang guru, memang semangat dan motivasi dari seorang guru itu juga sangat diperlukan di sini. Kalau gurunya aras-arasen itu bahasa Indonesia apa? Tidak semangat, letih, lesu, lelah, kurang semangat, kurang darah dan sebagainya, maka nanti siswa-siswanya juga akan seperti itu, letih, lesu, lelah, kurang darah dan sebagainya. Jadi motivasi semangat bagi seorang guru di awal pada waktu membuka pembelajaran itu sangat amat penting ya untuk diperhatikan, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu akan bisa tercapai dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah gestur ya, bahasa tubuh dari seorang guru itu juga sangat menentukan itu. Gestur atau bahasa tubuh itu kan bisa dilihat dari pandangan mata, kemudian sentuhan, kemudian gerakan tubuh, kemudian postur dan lain sebagainya. Bagaimana seorang guru bisa menampakkan gestur atau bahasa tubuh yang mendukung dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ini juga perlu diperhatikan sehingga nanti tujuan ideal dari pendidikan nasional untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 itu benar-benar bisa tercapai. Barangkali itu tambahan komentar tanggapan dari saya. Selanjutnya pada Bu Dian Anggreni, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Rahmat. Sebelumnya selamat Pak Jun karena sudah Siap, Bu. menyelesaikan skripsinya.
lega gitu Pak Ya, ya. alhamdulillah. Bu. Oke. Kalau untuk PPG-nya Pak Jun itu tadi yang saya bingung itu tadi pada apa penyampaian materi di awal nih. Iya, Bu. Penyampaian materi di awal tadi setelah tujuan pembelajaran tiba-tiba itu masuk langsung ke teks eksplanasi. Oke, itu mungkin yang seperti yang disampaikan Pak Roma tadi itu benar sekali, kegiatan apresiasinya itu kayaknya tadi belum ada, langsung masuk ke cakupan materi, ke ruang lingkup, kemudian ke tujuan, langsung ke teks eksplanasi. Gitu. Nah itu yang agak, kalau saya muridnya itu loh gitu ya, jadinya bingung gitu. Kemudian teks eksplanasinya itu tadi kayaknya belum berlanjut ke teks berikutnya Pak. Ya. Ya, tadi kan ada teks yang tentang yang 3 paragraf itu tadi. Nah itu tadi kan mengeksplorasi teksnya ada berapa alinea, ada berapa paragraf. Nah mungkin itu yang diperjelas lagi, yang dikatakan teks eksplanasi yang mana seperti itu. Siap Bu. Ya, jadi yang membingungkan tadi di situ Pak. Kalau saya melihat kalau disampaikan ke siswa itu nanti jadinya ngeblank anaknya. Ya gitu ya. Mungkin perlu inilah lagi mungkin dipisah untuk paragrafnya. Jadi kita ambil satu paragraf saja, kemudian kita kupas teks eksplanasinya. Gitu. Jadi dari satu paragraf itu yang penanda kalau ini adalah teks eksplanasi itu apa saja. Nah itu mungkin ya kalau di dalam prakteknya yang dibutuhkan itu, karena bahasa Indonesia itu anak-anak itu menjawabnya kadang pakai perasaan gitu. Ya, jadi, untuk teorinya itu mereka bingung untuk membedakan seperti itu. Jadi mungkin perlu penekanan itu Pak untuk saya di teks eksplanasi, kemudian lagi untuk kegiatan akhir penutup, nah itu mungkin juga yang perlu diperhatikan lagi. Siap Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian Anggraini terhadap beberapa masukan dari teman sejawat, dari saya dan dari Bu Dian. Barangkali nanti bisa disaring oleh Mas Jun untuk bisa menerapkan di dalam kegiatan belajar mengajar secara real nanti di kelas yang Mas Jun ampu, gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa ya? Pak Adi nih ya?